Doshemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya minta saudara yang belum untuk subscribe dan untuk klik itu tanda lonceng notifikasi dan klik like serta share dengan teman-teman saudara. Dan kalau saudara ingin merasa tergerak untuk membantu menyumbang untuk pelayanan ini supaya ini makin berkembang, saudara bisa mengirimkan persembahan ke akun bank yang ada di bawah ini. Atau kalau saudara ingin belajar lebih lanjut tentang iman ortodoks atau membuka perintisan baru di tempat saudara, saudara bisa telepon Romo Yakobus yang nomornya juga ada di bawah video ini. Atau kalau saudara ingin berkunjung, ingin mengetahui ibadah kami di tempat saudara, kalau di tempat saudara ada, di dekat tempat saudara ada, saudara bisa mengunjungi cabang-cabang kami yang ada di beberapa tempat di Indonesia ini. Tapi kalau tidak ada dan saudara ingin membuka cabang baru atau membuka perintisan, saudara bisa telepon Romo Yakobus. Baik, kali ini pertanyaan berasal dari saudara Danias Telumbanua. Pertanyaannya, maaf, saya mau tanya bagaimana pandangan Gereja Ortodoks menanggapi ayat Galatia ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Apakah di sini ada waktu Yesus ketika memikul dosa kita, kemanusiaannya dianggap terkutuk atau mengalami dosa itu? Jujur, sampai sekarang saya masih belajar memahami ini dan masih belum bisa mengambil jawaban yang pasti. Baik, saudara Danias, saya baca ayatnya dari Galatia 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Untuk mengerti ini harus kita baca dari ayat 10 dulu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Apakah Taurat itu menyebab kutuk? Tidak. Tauratnya baik. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Jadi masalahnya bukan pada Taurat, pada aku. Terjual di bawah kuasa daging. Berarti kita dikuasai oleh keinginan daging. Makanya dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Terus? Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kenapa keinginan daging dan hidup dalam daging membuat orang berseteru pada Allah, atau berseteru dengan Allah, dan tidak taat hukum Allah? Ini loh, karena yang disebut keinginan daging itu ini. Atau hidup dalam daging itu ini. Galatia 5 ayat 19 20 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata. Ini. Perbuatan daging atau keinginan daging atau hidup dalam daging telah nyata apa itu? Yaitu percabulan. Padahal sebentar satu-satu. Percabulan. Padahal hukum Allah mengatakan jangan kau berzina. Bertentangan dengan hukum Allah enggak? Iya. Bisa nggak manusia taat total untuk tidak melakukan yang dosa seperti ini? Banyak tidak. Makanya itu menentang hukum Allah. Percabulan apalagi? Kecemaran apalagi? Hawa nafsu apalagi? Penyembahan berhala. Nah ini kalau ini percabulan, kecemaran, hawa nafsu ini termasuk dalam dosa berzina yang dilarang oleh hukum Allah. Tapi manusia melanggar gitu loh. Jadi kalau kita hidup dalam daging ya itu bentuknya. Jadi bertentangan dengan hukum. Terus? Sihir, perseteruan. Penyembahan berhala, sihir perseteruan. itu dilawan oleh
ditentang oleh hukum Taurat, dilarang. Coba kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 12. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa Apa itu. kekejian itu? Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam Nah, api. itu bangsa Moloch, bangsa Kanaan waktu itu. Kalau mau memperkan dewanya untuk mendapatkan apalah gitu, berkat mungkin. Bukan binatang yang dikorbankan, anaknya sendiri dikorbankan. Disembelih, dibakar di depan patung dewa Moloch. Agama yang keji kan ini. Makanya Tuhan tidak menyenangi agama seperti itu. Nah, kalau orang Israel sampai ikut-ikut seperti itu, makanya itu bertentangan dengan hukum Allah. Kok bisa begitu kecil dong? Ya, sama aja kita kalau kita ada orang kaya ingin cari pesugihan anaknya jadikan tumbal, itu kan sama aja, hanya bentuknya kelihatan ini. Yang satu kelihatan dibakar, yang satunya anaknya dimati, itu kan sama aja sebenarnya. Prinsipnya sama. Terus? Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, semua itu dilarang. Jadi kalau kita mengikuti hukum keinginan daging tadi apa? Penyembahan berhala, sihir. Melawan hukum Allah enggak? Melawan. Allah berkenan tidak? Tidak. Maka kita menjadi seteru Allah dalam arti itu. Teruskan. Bukan, Ulangan tadi. Seorang pemantra sama aja itu. Ataupun seorang yang bertanya kepada arwah. Coba baca di dalam ayat tadi. Sihir, perseteruan. Enggak, kalau itu udah. Sihir, jadi itu termasuk di situ semua. Semua bentuk okultisme. Itu dilarang oleh kita. Dan ketika kita mengikuti kehendak daging untuk ikut itu, berarti kita melanggar hukumnya Allah, gitu kan? Terus kan? Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan. Dan itu semua bertentangan dengan hukum-hukumnya Allah. Terus? Roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terus? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itulah mengapa hidup dalam daging itu bertentangan dengan hukumnya Allah. Jadi kalau Tauratnya sendiri, hukumnya sendiri bagus, makanya dikatakan di dalam Roma 7 ayat 14 tadi. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyembah berhala, jangan hormati ayah dan ibumu, jangan mengingini milik orang lain dan lain-lain. Jangan berdusta, itu rohani. Tetapi kita yang terjual di bawah kuasa dosa, hidup dalam daging, melakukan semua yang bertentangan dengan hukum Taurat ini, berarti kita ini terjual di bawah kuasa dosa. Akibatnya kita bertentangan dengan hukumnya Allah. Coba baca lagi dalam Roma pasal 7 tadi. Sebab kita tahu bahwa Roma pasal 7 ayat mana tadi? Ayat 14. Ayat 14. Ya, Anda. Pasal 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kenapa? Ya itu tadi, karena keinginan daging wujudnya kayak gitu tadi. Terus? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Iya, kalau munculnya keinginan daging gitu, masa takluk pada hukumnya Allah. Hukumnya mengatakan jangan kau berzina, dagingnya mengatakan berzina, mabuk, apa yang lain-lain tadi gitu kan. Terus? Hal ini memang tidak mungkin Bagi baginya. daging tidak bisa, bagi hewan sudah bisa. Terus? Mereka yang hidup dalam daging. Nah, hidup dalam keinginan seperti itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itulah. Jadi kalau kita tidak mengikuti hukum Taurat itu bertentangan dengan Allah itu, menurut Galatia 3 ayat 10, apa katanya? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Gimana? Karena memang dalam hukum Taurat ada kutuknya. Yang dikatakan, coba kita baca dalam Ulangan 27 ayat 26.
Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, kalau kita mengikuti keinginan daging, menepati hukum Taurat enggak? Enggak. Berada di bawah kutuk enggak? Enggak. Bukan Tauratnya penyebab kutuk, perbuatan kita nih yang menyebabkan kita terkena kutuk. Itu kan Taurat mengatakan terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan harus hukum Taurat menepati. ini. Dan ditulis di sini dengan terjemahan bebas dikatakan ayat 10 itu, Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala ini sesuatu. diperluas ini, makin diperjelas. Terkutuklah orang yang tidak setia. Saya tanya, kita bisa setia nggak? Ada lubang-lubang nggak kita menjalani hukum Allah? Ya banyak. Mungkin kita tidak sembahyang, mungkin kita membenci orang, itu lubang-lubang. Ya tak? Terkutuklah orang yang tidak setia. Itu saja, kita udah kena kutuk. Menurut ketetapan Taurat. Melakukan segala sesuatu. Nah, kita bisa menjalankan segala sesuatu nggak? Enggak. Berarti kalau begitu, kalau kita maunya mengandalkan Taurat, dalam keadaan kita seperti ini, ya kita kena kutuk tadi gitu loh. Bukan Tauratnya penyebab kutuk, karena ketaatan kita ini akibat daging tadi, ya dikatakan tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, berarti kalau gitu, kalau kita mau menjalankan kebaikan kita hanya berdasarkan hukum Taurat, kita nggak akan pernah mendapatkan pahala. Yakobus 2 ayat yang 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, ini gambarnya gini loh. Jangan berbunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Ini kita ada di tengah-tengahnya. Ada pagarnya, hukum-hukum itu. Kita tidak usah obrak-abrik semua itu, keluar satu aja. Kita langgar satu, keluar dari lingkaran ini enggak? Iya, satu kita langgar, semuanya kena. Seperti panas setahun, dihapus oleh hujan sehari. Kapan kita dapat mengumpulkan amal baik kita? Akibatnya apa? Karena kita tidak setia. Menurut Taurat, terkutuk kamu. Berarti kita ini di bawah kutuk. Nah, bagaimana supaya kita lepas dari kutuk? Ayat 13 dari Galatia 3 ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat yang tadi itu loh. Akibat kita tidak taat pada hukum Taurat, kita kena kutuk itu bukan hukum Tauratnya itu penyebab kutuk. Enggak, kita sendiri karena nggak taat. Ya, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Gimana dia menjalan menjadi kutuk itu? Dengan mengikuti perintahnya Taurat juga. Kita baca di dalam Ulangan ayat 13. Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan. Ayat 21. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantungkan dia pada sebuah tiang. Nah, tiangnya boleh tiang kayu mati, boleh juga digantung pada tiang kayu hidup, maksudnya pada pohon. Jadi bisa juga orang disalib, bisa juga orang digantung di atas pohon. Jadi kalau ada orang dihukum dengan mati digantung, terus apa? Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Kenapa? Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, hanya mati dengan digantung di kayu, entah disalib atau digantung, itu ada hukumnya. Mati yang lain enggak? Ditubruk sapi atau dilindas kereta, enggak ada hukumnya. Tapi kalau mati dengan digantung, hukumnya apa? Terkutuk. Jelas? Yesus mati
gantung, dihukum gantung. Menurut hukum Taurat, apa yang terjadi dengan Yesus waktu itu? Terkutuklah orang yang mati digantung. Itu menurut bunyinya Taurat. Ayat 13 itu dari Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Bagaimana dia menjadi kutuk? Dengan mati digantung itu loh. Karena apa? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu Nah, ini salib. diperluas juga. Maksudnya digantung di pohon. Nah, ini pohonnya pohon kayu salib. Berarti orang yang mati disalibkan, digantung, secara hukum dia terkutuk. Dengan Yesus mati digantung, berarti secara hukum dia itu terkutuk. Tetapi Alkitab mengatakan 1 Yohanes 3:5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hanya tidak berbuat dosa. Dalam dia tidak ada dosa, tidak berbuat dosa. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa Dia karena kita. tidak mengenal dosa. Tidak ada dosa, tidak berbuat dosa, tidak mengenal dosa. Mungkinkah dia kena hukuman? Mungkinkah dia kena hukuman? Tidak. Jadi ketika hukuman salib itu mengena kepada Yesus, kalau Yesus kriminal ya memang terkutuk dia. Tapi karena Yesus itu difitnah oleh para pemimpin agama waktu itu, dilakukan oleh pemerintah Roma atas dorongan orang-orang ini, padahal dia sendiri tidak berdosa dan tidak bersalah. Biarpun secara hukum dia terkutuk, tetapi karena pada dirinya sendiri tidak ada dosa, kutuk itu bubar kekuatannya, gitu loh. Karena tidak mengenai sasaran. Kutuk itu baru kena kalau orangnya memang orang berdosa, ada sasarannya. Kepada Yesus tidak ada sasaran. Berarti kutuknya hukum Taurat itu lumpuh kekuatannya, gitu loh. Dengan demikian melalui matinya di atas salib dengan menjadi kutuk, artinya dengan yang secara hukum dia terkutuk karena digantung itu, maka kutuk itu dibatalkan kekuatannya, dibatalkan kuasanya, sehingga demikian kalau begitu, kalau kita di dalam Kristus, kita juga dilepaskan dari kutuk, sebab Kristus telah mengalahkan kutuk itu melalui penyalibannya. Jelas ya? Jadi Yesus menjadi kutuk dalam pengertian dia dihukum salib itu yang menurut hukum adalah terkutuk. Tapi karena dia tidak berdosa, tidak ada dosa dalam dirinya, maka kutuk itu tidak punya daya apa-apa. Berarti kita baca Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, menebus dalam arti melepas. Kita tak lagi di bawah kutuk itu. Terus? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dengan jalan apa? Mati di salib itu menurut hukum dia terkutuk. Tapi karena dia tidak berdosa, tidak ada dosa, kutuknya jadi lumpuh, tidak punya kekuatan. Dihancurkan. Dengan demikian, di dalam Yesus kutuk Taurat itu telah dikalahkan, sehingga kalau kita menyatu dengan Kristus, kita dilepaskan dari kutuk itu. Jelas ya? Ya, saya kira itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena itu kita, sebab pada tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib itu. Jadi Kristus membayar tuntutan hukum Taurat yang menyebabkan kutuk itu dengan matinya itu. Dengan mati di salib yang seharusnya untuk orang biasa yang berdosa memang terkutuk, tapi karena Yesus sudah punya dosa, kuasa kutuk itu hilang. Sehingga kita dibayar, dilepaskan dari digadekan kepada kutuk itu. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tadi dijual kan? Sekarang udah dibeli. Coba baca Roma pasal 7 ayat 14 tadi.
Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Lalu ayat 20 bang 1 Korintus 6, 20. Sebab kamu telah dibeli Telah dibeli, tadi dijual sekarang dibeli. Ya? dan harganya telah lunas dibayar. Pada waktu dia disalib. Disitulah kita dilepaskan dari kutuk itu. Jelas ya? Oke, saya kira itu. Tuhan berkati. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.